YouTube-nya sudah. Iya, ini sambil saya sambungkan. Bisa dimulai dulu. Ya, Halo, Mas Aden. Kita mulai ya. siap. Nanti aku mulai. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta kelas diskusi akademik Agility yang diselenggarakan oleh Yayasan Publikasi APK dan Akademi Agility. Selamat malam kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih kepada Telkom Indonesia, Tribunnews Spectrum, dan Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Surya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikuti kelas diskusi pada malam ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada malam ini mengusung tema peran Komnas HAM dalam mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus yang diisi oleh Bapak Saiful Bakri atau Pak Saiful. Di sini saya Aden, saya berwirausaha menjual kebab, kopi, sinom, es teh, dan susu kurma. Saya bertugas menjadi moderator yang akan pandukan jalannya kelas diskusi akademik ability pada malam hari ini. Mohon maaf atasnya saat membantu acara kurang baik karena saya penyandang autis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan singkat dengan overview-nya. Yayasan Publikasi ABK. Oke, Mas Aden. Penjelasan overview-nya saya ya yang jelasin. Hmm. Oh, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, di sini saya Risma, tim dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Saya meminta izin waktunya sebentar untuk menjelaskan overview yayasan, menggantikan Ibu Sawitri. Baik, di sini Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan sejak tahun 2012 dengan visi dan misi sebagai berikut. Visinya yaitu mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Kemudian dari misinya ada 4, yaitu yang pertama membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi ABK-nya. Kemudian, membantu masyarakat untuk memahami dan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus. Kemudian, yang ketiga, mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, yaitu memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Dan kami sudah diikuti oleh lebih dari 200 keluarga ABK binaan, kemudian sudah lebih dari 250 kegiatan inklusi yang kami lakukan untuk mewujudkan masyarakat ramah ABK dan juga sudah banyak seminar offline dan webinar online dan juga sosialisasi yang kami lakukan. Nah, selanjutnya, eh, apakah gambarnya muncul? Oh, baik, mungkin karena jaringan, sebentar. Saya share screen ulang. Oh, belum muncul juga. Mohon maaf karena jaringan saya kurang stabil, jadi terpental. Nah, berikut ini ada beberapa kegiatan yayasan, foto-foto yayasan. Namun,
Gambarnya tidak mau muncul. Baik, nggak apa-apa. Saya lanjutkan saja. Nah, di sini ini ada foto-foto kegiatan yayasan. Jadi kegiatan kami ada beberapa kegiatan di antaranya. Apakah sudah terlihat gambarnya? Ada gerakan inklusi, kemudian pelatihan, kunjungan, penyuluhan, kelas ABK, diskusi ABK, dan juga berbagai festival ABK. Nah, fokus saat ini yayasan kami sedang mendirikan lembaga pelatihan kerja dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan ABK yang kompeten dan terampil. Kemudian kegiatan kami terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan online dan juga offline. Online-nya seperti webinar yang kami lakukan seperti saat ini, kemudian offline-nya yaitu seperti kegiatan yang ada di foto ini. Nah, selanjutnya ada, bentar karena jaringannya kurang stabil, nah gambarnya tidak mau terbuka. Nah, selanjutnya ada ini beberapa kegiatan yayasan seperti berbagai festival yang dilakukan yayasan. Baik, nggak apa-apa, sudah. Karena gambarnya tidak mau muncul, jadi yayasan sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung partisipasi ABK khususnya di dalam masyarakat. Dan webinar kami dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Senin dan Rabu malam pukul 7 sampai 8.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian di setiap hari Sabtu sore di pukul 15.30 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan, bisa mengunjungi channel YouTube kami, yaitu Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan bagi yang ketinggalan untuk mengikuti webinar, rekamannya sudah tersimpan di sana. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Aden. Bisa dilanjut, Mas Aden? Terima kasih. Halo, Mas Aden. Em, Selanjutnya saya akan persilakan. Selanjutnya, terima kasih sudah membuka diskusi akademi ability pada malam ini. Baiklah, kita akan mulai diskusi hari ini karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab. Peserta bisa tanya langsung, dapat atau juga mungkin di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan pastikan ini sudah di-unmute. Kelas diskusi ini dapat disaksikan di channel YouTube Yayasan Aplikasi ABK, Surya dan Tribun Jatim, official secara live stream. Saya akan bacakan sisinya Halo, Pak Mas Saiful. Aden. Saya pakai HP ya. Ya, Karena jaringannya ternyata jelek. Jadi bisa dilanjut diskusinya dengan Bapak Syaiful. Silahkan Mas Aden. selamat malam Pak Saiful. Apa kabar Pak Saiful malam ini? Ada Alhamdulillah sambutan baik. besar yang luar Mas biasa. Aden gimana hari ini? Silakan Ibu waktu dan tempat kami persilakan Mas, untuk membaca pemaparan tentang ABK. Silakan. eh, terima kasih. Perkenalkan saya Syaiful. Saya dari Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dan tema hari ini memang sangat menarik ya untuk teman-teman bahwa bagaimana peran Komnas Perlindungan Anak dalam mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus. Nah, saya sudah kirimkan slide, mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan Mbak Dina, Mbak Dwi, bisa dibantu untuk slide-nya. Maaf Bapak, materinya sudah dikirim ke Mbak siapa nggih? Mbak Dwi. Iya, Mbak Dwi. Iya, Sejak karena kemana Mbak Dwi belum kemarin? mengirim ke saya dan ini jaringannya Oh, sulit. Tapi Bapak oke. sudah bisa aksesnya, nggih.
Mungkin kalau Oke. mau share Jadi screen sudah bisa aksesnya. nggak usah deh langsung gitu. Oh, Teman-teman ya, mohon semuanya maaf Lil. bahwa nggak apa-apa. Untuk teman-teman bahwa kami dari Komnas Perlindungan Anak yang berada di Kota Surabaya itu bergerak sejak tahun 2016. Dan untuk Komnas Perlindungan Anak itu sendiri, kami berdiri dengan Ketua Kak Seto yang pertama sampai periode kedua dan dilanjutkan oleh almarhum Aris Budi Silahit. Dan sekarang adalah Bang Heri sebagai ketuanya. Untuk saat ini memang yang perlu dipahami bahwa anak berkebutuhan khusus itu memiliki hak yang sama terhadap anak-anak yang lain. Memiliki hak tentang bermain, hak tentang pendidikan, hak tentang perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, hak untuk berkebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan. Yang kedelapan adalah hak tentang rekreasi. Yang kesembilan adalah kesamaan. Dan yang kesepuluh adalah peran dalam pembangunan. Seperti kita ketahui bahwa cara mendidik anak itu sangat luar biasa. Dan apalagi saya juga menaruh hormat kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Karena Allah menciptakan mereka dengan kesempurnaannya. Tinggal bagaimana kita melihat mereka dalam perkembangan tubuh kembangnya serta kemandiriannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anak-anakmu agar siap menghadapi zaman, karena mereka kelak akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman. Kalimat itu telah dimunculkan oleh sahabat Nabi 1400 tahun yang lalu. Sehingga ini menjadi satu cerminan untuk kita semua yang sebagai orang-orang yang mendampingi mereka. Tantangan yang sekarang memang luar biasa. Tantangan tentang bagaimana mendidik anak-anak berkebutuhan khusus terutama di era digital, di mana tantangan untuk menghadapi bullying yang terjadi, terus yang kedua adanya pelecehan yang diterima oleh mereka, terus adanya pelecehan baik verbal maupun fisik. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan. Nah, oleh karena itu payung hukum ini boleh dicatat oleh siapapun. Payung hukum untuk anak berkebutuhan khusus itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 28, 29, pasal 31 dan pasal 34. Hal itu juga diakui dalam Konvensi Hak Anak Dunia yang dilaksanakan oleh PBB tahun 1989 yang termaktub dalam tadi yang sudah saya sebutkan tentang 10 hak dasar anak. Nah, belum lagi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana anak dilindungi, bagaimana anak bisa mendapatkan haknya dia untuk bisa hidup normal, hidup sejahtera dan memiliki kemampuan sesuai karakternya. Belum lagi tentang hebatnya di Indonesia tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 itu adalah perlindungan anak untuk anak-anak difabel. Ini adalah bagaimana perlindungan tentang hak mereka secara institusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga dimantapkan lagi tentang undang-undang lebih cenderung ke permen peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 tentang kebijakan penanganan untuk anak-anak dan hak anak berkebutuhan khusus. Dari situ semuanya sudah banyak sekali bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah besar. Dan kami dari Komnas Perlindungan Anak support dan melakukan hal itu sesuai dengan amandemen dan pelaksanaan statuta undang-undang. Hal ini juga dilakukan lebih lagi yang terbarukan adalah peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021. Nah, ini anak-anak apa saja yang harus dilindungi, anak-anak siapa saja yang harus didapatkan haknya dia untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan bisa berkembang di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah anak-anak dalam situasi darurat, baik dari bencana, baik dari peperangan, yang lain-lain. Yang kedua adalah anak berhadapan dengan hukum.
anak yang berhadapan dengan hukum. Kami tidak mengenal istilah anak itu sebagai tersangka atau terdakwa. Sehingga kami dengan pemerintah menyatakan mereka adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang berikutnya ada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Ini banyak sekali untuk anak-anak yang termarginalkan, yang harus dibela. Yang berikutnya adalah anak-anak yang dari eksplorasi, baik eksplorasi ekonomi dan seksual. Nah, berikutnya adalah untuk anak-anak yang menjadi korban narkoba. Nah, dengan HIV/AIDS, penculikan dan perdagangan, hingga dengan kekerasan fisik dan psikis, serta menjadi korban kejahatan seksual. Untuk itu, kami dari Komnas Perlindungan Anak telah menjalin MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang lebih cenderung adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sehingga peran kita sebagai orang tua, terutama kami dari Komnas Perlindungan Anak, adalah bagaimana kita bisa mendampingi untuk mereka bersikap terbuka, menggali potensi anak yang dimiliki untuk anak berkebutuhan khusus, melatih kemandirian, serta konsep diri. Pentingnya pendampingan untuk bisa diterima oleh lapisan masyarakat, sehingga bullying yang ada di masyarakat bisa kita tepis dan kita minimalkan. Terutama juga yang paling penting adalah untuk menggali potensi mereka, kemandirian mereka, perlu komunikasi yang matang dengan pihak sekolah. Sehingga yang menjadi catatan kami di sini adalah Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan masing-masing. Dan tugas kita adalah menggali, mengantarkan mereka sampai menjadi dewasa dan mandiri. Sehingga setelah kelak kita tidak ada di samping mereka, mereka bisa menjalankan kehidupan dan kenormalan yang mereka bisa lakukan. Sehingga ini yang menjadi catatan penting untuk kita dari Komnas Perlindungan Anak. Apakah dari Komnas Perlindungan Anak banyak mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, kami beberapa kali yang di Surabaya ini mendampingi mereka sampai mendapatkan hak-haknya, terutama yang ada unsur dari pendidikan. Karena kami sejak tahun 2011 itu sudah bekerja sama dengan sekolah inklusi dan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya mereka di sekolah inklusi. Dan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kota Surabaya yang telah memberikan fasilitas 50 SD inklusi di Kota Surabaya dan kurang lebih sekitar 25 SMP inklusi di Kota Surabaya serta 9 sampai 10 sekolah menengah atas atau kejuruan yang bisa membuat anak-anak untuk terus berkarir. Dan juga nggak terlepas bahwa sekarang ada banyak sekali kesempatan untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa ke jenjang kuliah. Yang kita tahu dari UNESA, terus dari UINSA, dari UNUSA, terus dari Unipro, dan lain sudah memberikan kesempatan untuk mereka bisa meneruskan dan ada pendampingan oleh teman-teman yang di sana. Nah, inilah yang menjadi catatan bagaimana kita harus bisa terus bergerak, bagaimana terus bisa mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan hak mereka sebagai anak berkebutuhan khusus. Seperti itu gambaran di paparan awal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Aden. Monggo kita untuk berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Mas Aden atau Mbak Risma? Nggih, baik. Ya, silakan. Ya, Ya, bisa dilanjut Mas Aden, silakan. nah, seperti yang disarankan sama Pak Saiful tadi, anaknya Pak Saiful ini autis bukan? Anak saya satu, dan anak saya ini kalau dimasukkan ke ABK, ABK. Tapi kecenderungan dengan gifted atau kecerdasan spesial. Seperti itu Mas Aden.
Jadi ada rekannya ya. Ya, Tapi Mas? tujuan dari penyusunan ini ada tiga. Jadi tersedianya bahan evaluasi terkait kinerja Komnas Ham untuk apa? Gunanya, gunanya Komnas adalah apabila anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang di luar yang melanggar undang-undang seperti misalnya dibully, diolok-olok, silakan lapor ke kami. Terus yang kemarin yang di Sidoarjo itu adalah uh, terjadi pelecehan seksual, itu juga kami yang dampingi. Terus yang terakhir yang kemarin adalah anak dengan dia menjadi anak yatim, terus dia anak tiri yang dapat pelecehan seksual dari ayah tiri, itu yang kami dampingi seperti itu, Mas. Kerja di mana anaknya Pak Saiful itu bukan autis? Anak saya sekarang kuliah di PPNS IPS semester 4. Oh, Anak saya ya. jadi kuliahnya masih semester 4. Jadi kalau Iya. sudah semester 4, apa sudah dapat nilai bagus? Ya, alhamdulillah. Anak saya sejak kecil kami bina untuk dia bisa mendampingi anak-anak. Dan anak saya adalah salah satu dari anggota Parlemen DPR RI Remaja tahun 2021 dan beliau juga duta UNICEF mewakili Indonesia untuk di kancah ASEAN. Buat jadi komite untuk anak SMA, untuk apa ya? Untuk SMA, nah ini yang pertanyaan bagus dari Mas Adi. Anak itu adalah sampai dengan usia 18 tahun untuk anak kecakapan reguler. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus, kami memiliki kemampuan sampai anak itu sampai usia 25 tahun, Mas Adi. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus. Karena ada pendampingan-pendampingan khusus yang bisa kita lakukan untuk pendampingan lebih lanjut. Seperti itu, Mas Adi. Tapi sekarang SM, jadi peran Komnas HAM mengatakan ABK bisa apa ya? Banyak, mulai dari pendampingan dari hukum, pendampingan dari psikologinya, pendampingan tentang kreativitasnya, gitu Mas Adi. Sehingga ABK apakah bisa dilindungi? Bisa, karena memiliki hak yang sama. Nah, seperti yang terjadi misalnya di perkuliahan, seperti Mas Aden kan juga kuliah ya Mas Aden ya? Atau sekarang bisnis? Sekarang kalau ngajar di UPN veteran itu jadi dosen apa Hmm? bukan? UPN Veteran, ya itu adalah kampus saya dan di situ saya menjadi salah satu alumni dan menjadi salah satu pengurus ikatan alumni yang ada di sana. Dan di UPN sendiri kayaknya sekarang memang membuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa masuk ke sana dengan standar dan ketentuan yang dilakukan di UPN Veteran Jawa Timur. Begitu. Kalau setelah jadi ya biar menurut Komnas HA, menurut Komnas HAS itu sudah ada lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ada. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa undang-undang untuk anak difabel atau anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah dimaktubkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan anak difabel. Sehingga anak-anak difabel itu memiliki perlindungan payung hukum tersendiri dan dispesialkan oleh negara. Seperti itu. Berinisial apa yang kalau undang-undang yang bisa mendapatkan pasal? Gimana Mas? Pasal apa ya untuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas? Pasalnya bagaimana? Maksudnya Mas Aden tentang perlindungannya ataukah pasalnya? Kalau pasalnya kan secara undang-undang sudah didetailkan bahwa
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu semuanya mencakup di situ. Misalnya Mas Aden diolok-olok, Mas Aden tidak Untuk terima, apa? Mas Aden nggak usah mukul, tinggal lapor aja. Oh, Mas Aden dipukul, misalnya seperti itu. Sama, nanti juga akan muncul apa namanya yang dilakukan oleh Komnas untuk mendampingi Mas Aden. Begitu Mas Aden. Jadi yang entrepreneur untuk apa? Putus-putus Mas Aden. Gabung sejak kapan gabung yang entrepreneur? Halo, putus-putus Mas. Yang entrepreneur sejak kapan? Halo, putus-putus Mas. Em, Makanan apa yang enak untuk ABK ya? Maksud Mas Aden ini Pak, yang apa, yang entrepreneur sejak kapan begitu? Oh, mungkin jaringan bapaknya Mas Aden. Mohon ditunggu ya. Ya, Halo, kok putus-putus ya? Halo, Nggih, mungkin kendala jaringan Bapak. Halo, apa suaranya bisa didengar? iya, ya, iya, Oh dengar iya, Mbak. ya sudah, sudah bisa Pak. yang Iya, berdasarkan eh, diulangi lagi pertanyaan Mas Aden. sejak kapan masuk yang entrepreneur? Oh, Young Entrepreneur itu adalah saya buat suatu kelembagaan untuk anak-anak bisa mandiri, anak-anak untuk bisa berkembang sesuai dengan uh, tumbuh kembangnya. Dan itu adalah kelembagaan yang dikomandoi oleh Kak Tuti. Kak Tuti itu istri saya, dan di situ adalah melatih anak-anak untuk bisa menjadi orang yang lebih ke dunia kewirausahaan dan pengembangan untuk di entrepreneur gitu. Seperti itu di situ ada pelatihan public speaking, ada pelatihan kalau untuk duta, untuk anak-anak lingkungan yang sekarang kita mendampingi anak-anak untuk peneliti di kuliah. Seperti itu Mas Adi. Yang entrepreneur itu jualan apa? Young entrepreneur bukan jualan, tapi bagaimana menjadi wadah, menjadi tempat, menjadi sarana. Seperti di KBABK ini juga sama, itu menjadi suatu wadah. Nah, di situ adalah tempat-tempat anak-anak yang mau berkembang bersama kami, mau pengarahan, mau untuk bisa menjadi dunia yang lebih seperti itu. Nanti ada di situ ada digital marketing, macam-macam yang kita ajarkan untuk teman-teman. Begitu Mas Dapat Adi. uang kalau jadi owner parenting itu. Dapat dapat Ya, uang. ya. Kita di sini tidak untuk mencari uang, tapi bagaimana kami berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi apa ya, untuk bisa menjadi jaringan untuk yang lain. Seperti itu. Karena sekarang bukan zamannya Superman, tapi menjadi super tim. Karena kekuatan dari masing-masing itu yang menjadi kekuatan untuk bersama. Itu Mas Ade. Selain yang entrepreneur, untuk apa? Owner parenting cangkruan untuk apa ya? Ngurusin apa? Kalau owner dari Parenting Cangkruan Surabaya ini adalah tempat para kami orang tua untuk belajar bersama untuk mendidik anak. Jadi bagaimana kami mengasuh anak, bagaimana kami bisa mengembangkan potensi anak. Kita harus tahu tentang pola pengasuhan anak itu sendiri. Kita juga harus tahu bakat dan minat anak kita. Nah, disitulah tempat kami untuk belajar bersama di dalam wadah namanya Parenting Cangkruan Surabaya. Seperti itu.
Ya, di Cangkruan ngapain? Apa itu? Di Cangkruan omah dolanan baca bisa baca. Kalau Oma dolanan baca ramah anak itu adalah tempat shelter, tempat untuk anak-anak bisa bermain, membaca buku, bercerita, terus mereka juga bisa melakukan permainan-permainan tradisional yang ramah terhadap anak. Jadi mereka lepas dari gadget, mereka lepas dari HP. Nah, itulah yang kita kembangkan. Sehingga anak-anak bisa bermain, bisa bersenang-senang. Nah, ada pertanyaan dari Mimin Anjarani. Untuk kondisi mandiri, sisi anaknya 31 tahun, penyandang palsi, belum sepenuhnya mandiri. Aku yang lebih fokus ada kenyataan yang ada, mencarikan kegiatan yang bisa dikerjakan. Yang penting Anandanya tidak galau. Saya ingin sekali dengan sama Kak Tresno, kalau nggak salah tadi. Ya, ingin sekali bertemu dengan Kak Krisno. Kak Krisno apa Kak Seto? Tresno siapa? Ingin menghadirkan beliau di tengah para orang Nah, tua atau yang punya beda. adiknya. Jadi gini, kalau misalnya untuk Kak Seto sama Kak Krisno ini kan kembar. Tapi kami saat ini dari Komnas Perlindungan Anak adalah di bawahnya almarhum Aris Merdeka Sirait. Nah, sedangkan Kak Seto itu di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu di tempat yang satunya. Nah, kalau misalnya Kak Seto, ya benar. Nah, untuk monggo untuk bisa nanti coba nanti kita akan bertemu dengan teman-teman dari LPAI. Nanti akan saya sampaikan keinginan Ibu untuk bisa ketemu dengan beliau. Apalagi nanti kalau pas beliaunya ada posisi di Surabaya, siapa tahu jenengan bisa bergabung dengan teman-teman dari LPAI. Insya Allah kita akan lakukan untuk bisa ketemu beliaunya. Begitu Bunda. Karena secara pribadi kami tidak dalam kelembagaan LPAI, kami di Komnas Perlindungan Anak seperti itu. Begitu Bu Mimin Andriani, Andarini, maaf. Nah, kamu dari sebelah. Ya, di Madiun apakah ada komunitas ABK? Komunitas ABK yang saya paham hampir ya ada kayak yang kalau Saiful berkolaborasi itu yang paling sering adalah teman-teman dari Mojokerto, dari Jombang, terus dari Banyuwangi dan lain-lain. Insya Allah nanti kalau yang dari Madiun, coba Saiful akan cari, nanti akan saya berikan ke admin yang ada di file dengan kami yang berhubungan dengan kami yang ada di YPA dengan YPA. Begitu ya Bun. Maksudnya kami berkomunikasi dengan Bapak Ketuanya siapa ya? Maksud kami berkomunikasi. Monggo nanti bisa menghubungi saya di mohon izin silakan nanti mau pribadi ke saya silakan di 081 328877 silakan. Kalau nanti mau bertanya secara silakan. Mungkin ada lagi yang silakan. Kalau yang di Madiun itu ketua Komnas anaknya itu adalah Kiai Arifin. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak yang eh, tidak mendapatkan haknya dia, silakan nanti berhubungan dengan ketua yang ada di Madiun, Kiai Arifin. Seperti itu. Mungkin Bu Mimin bisa ini on mic biar bisa ngobrol langsung dengan Pak Syaiful mungkin agar lebih jelas. Ya, silakan. Oke, Oke, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Imin kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak. Siap. Madiun mana Ibu? Madiun Kota, Bapak. Kota Maksud gini, selama ini kan saya pribadi memang belum pernah berkomunikasi dengan seperti Bapak ya di Komnas Perlindungan Anak. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan putra-putri kami, selama ini ya istilahnya menjadi beban untuk diri kami sendiri. Seperti halnya yang dulu pernah terjadi pada anak saya. Waktu itu masih usia berapa ya Pak ya? Tahun 2016 itu pernah ikut pelatihan di Solo. Di sana juga mengalami pembulian. Ya, pokoknya bisa dibilang benar-benar membuat saya pribadi sebagai seorang ibu down di titik terbawah, Bapak. Saat itu tidak ada solusi sama sekali, bahkan solusi yang ada adalah untuk kami pribadi, kami sekeluarga itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Sampai pada titik akhirnya yang ada di dalam hati dan pikiran saya ya sederhana. Ya wes, anak-anakku dewe, tak openi dewe, orang jagane sapa-sapa, orang jagane pemerintah. Akhirnya seperti itu Bapak oh, yang ada di pikiran saya. siap. Eh, Iya. Ya mengalami pembulian yang luar biasa seperti itu. Jadi tidak ada solusi ketika kami ada masalah. Seharusnya kan berharap eh, nyuwun sewu nggih, punya anak ABK apalagi dengan penyandang cerebral palsy kan tidak semudah yang kita bayangkan karena saya sendiri mengalami membersamai selama 31 tahun itu bisa dibilang air mata darah pun sudah tidak ada, isinya sudah sekarang sudah tersenyum aja, udahlah ini memang jatah dari Allah, kita syukuri, kita nikmati begitu saja, cuman kita tidak ingin ini terulang pada adik-adiknya nanti yang sama-sama sama Allah dipilih cerebral palsy. Nah ini kok tadi saya tidak sengaja kok ada materi yang bagus. Kadang-kadang ingin juga apa ya menghadirkan seperti penjenengan untuk berada di tengah-tengah kami para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Intinya memberikan pencerahan tentang hak-hak anak disabilitas sehingga kalau terjadi pembulian itu harus lapornya kemana, harus larinya kemana supaya ada solusi atau mungkin bahkan uh, apa ya ada tempat lah untuk para orang tua yang lain itu untuk curhat ketika mereka ada masalah dengan putra putrinya. Jadi sampai detik ini alhamdulillah di komunitas kami ya semampunya saja ketika ada masalah kita bicarakan bareng-bareng, kita carikan solusinya bareng-bareng. Tadi kalau Bapak ngendikan ada Komnas Perlindungan Anak di Madiun, saya malah bersyukur pengen sekali bertemu dengan beliau Bapak. Jadi mohon dibantu nanti saya diberi Silakan dicatat Ibu. Silakan dicatat untuk Kiai Arifin. Ini Ketua Komnas Kabupaten Madiun. Di Oh Kabupaten. 082. Nggak apa-apa Ibu, nanti bisa kita bantu kok, nggak apa-apa. Itu Oh Madiun gitu. jadi satu kok. Oh Di ngoten. 0822, boleh dicatat Ibu. Nggih 0822 35 35 43 43 1554. 1 berapa Bapak? 554. 1554 Nah, 08235431 554. Kiai siapa Bapak tadi? Arifin. Kiai Arifin. Nah, untuk yang se-Jawa Timur, kalau yang untuk di Surabaya kan sudah ada kami dampingi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro sampai dengan Pamekasan itu masih di bawah kami yang dari Surabaya. Terus kalau untuk nanti se-Jawa Timur, kalau misalnya mau pendampingan dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, monggo dicatat untuk teman-teman semuanya di 081 23 Iya. 346 911. Iya. Dekat 081 23 469 11 nggih Bapak. ya Bu. Iya, Jawa Timur. Halo.
Oke. Ya, Soalnya nanti dengan Pak Mas Febri. Dengan nggih, Mas Febri Pikulun Avokat gitu. Monggo. nggih. Soalnya saya pernah ketemu dengan Ibu Kofifa, ketemu dengan siapa itu garwonya Mas Emil Dardak itu ternyata juga enggak ada tindak Warumi. lanjut. Saya terus Iya. pro gitu loh Pak ya, ternyata seperti ini ya. Udahlah, Oh, memang anak sendiri kita openi sendiri, akhirnya prinsipnya seperti itu, Pak. Tidak. Jadi kami dari Komnas Perlindungan Anak memberikan hak untuk pendampingan. Jadi baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai terduga pelaku sampai dengan nanti anak berhadapan dengan hukum. Kami memiliki kewajiban secara tanggung jawab untuk bisa mendampingi mereka. Begitu Ibu. Ibu tidak sendiri, Ibu. Banyak kok teman. Ibu yang di Solo itu di PNTC ya? Bukan di RC dulu, Pak. Di Oh, RC Solo itu. iya. Saya soalnya sejak tahun 2012 itu dengan almarhum Gunawan Saksi. Waktu itu mengalami pembulian yang luar biasa dan tidak ada solusi sama sekali ya. Sejak itu saya akhirnya berpikirnya ya itu tadi. Mulai sekarang dan seterusnya dirubah ya Ibu. Kami ada kok. Siap Bapak. Mudah-mudahan apa yang pernah dialami oleh anak saya tidak akan terulang pada anak-anak yang lain. Amin. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Siap Ibu, terima kasih. Ye. Ya, mungkin ada lagi yang bisa kita sharingkan di sini. Setelah disarankan Mimin tadi, sejak kapan buka usaha cangkruan? Cangkruan itu adalah tempat, bukan usaha. Jadi kami di sini tidak berusaha ataupun berwirausaha karena Komnas Perlindungan Anak adalah bersifat sosial dan nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan. Nah, seperti itu Mas Aden. Jadi kami yang dari profil saya yang cari uangnya cuma di kontraktor. Karena saya kesehariannya adalah di kontraktor untuk mencari uangnya. Sedangkan yang lain adalah kelembagaan bersifat sosial. Itu Mas Adi. Apakah cerebral palsy dan slow learner bisa nggak ya kalau menurut Komnas HAM itu bisa disembuhkan? Bisa. Semua kelembagaan, semua ketunaan insya Allah bisa bergabung dengan kami. Jadi sebenarnya dengan ABK ini sudah sejak awal gitu kami kenal dengan Dr. Safitri, dengan yang teman-teman yang lain begitu. Karena saya juga punya juga merintis kelembagaan yang bersifat yang lain seperti Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia, terus Yayasan Peduli Cerebral Palsy. Itu adalah role kami yang ada di bergerak, termasuk dengan sekarang lebih ke talent untuk anak-anak. Karena anak-anak kan harus mandiri, anak-anak harus bisa menjadikan jati dirinya sehingga untuk mendapatkan finansial di kemudian hari. Sehingga kita bentuk kelas-kelas talent, kelas-kelas untuk pengembangan bakat dan minat. Begitu Mas. Nah, ada kalau dampingi anak autis yang baik termasuk saya bapaknya bagian PD dinyatakan nggak sempurna ya. Kenapa ya? Sebenarnya bukan tidak sempurna, karena semua orang itu sempurna, tinggal cara pandangnya saja yang berbeda. Allah Tuhan itu tidak pernah menciptakan anak ataukah manusia yang produk gagal. Tidak ada, semua punya kesempurnaan. Tinggal bagaimana kita melihat kesempurnaan itu. Dari ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, itulah yang disebut keseimbangan dalam hidup. Sehingga ya nanti aja Bu langsung ke WA ke pribadi aja Bu, nanti ke saya boleh WA ke saya Ibu Mimin ya.
Yang seperti itu. Jadi untuk yang di Mojokerto itu ada kelompok cerebral palsy, KCP ada. Terus di Mojokerto, di Jombang juga sama. Itu juga bergerak bersama-sama seperti itu. Juga dengan teman-teman dari AAI dan banyaklah. Makanya kami dari Komnas Perlindungan Anak seperti yang saat ini saya ketemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini. Ini adalah tugas kami, kewajiban kami dari Komnas Perlindungan Anak untuk bisa hadir untuk anak Indonesia dengan keadaan apapun dan bagaimana. Seperti itu. Nah, Mungkin Bapak kalau itu Mas Adi. berkenan, mohon dihubungkan dengan sahabat pasti ya. Mas Adi. Kalau dihubungkan dengan penjelasan peduli siapa pasti, bisa nggak ya? Semua orang serba pasti. Jadi apa Halo. boleh ditenang ya? Halo. Kasus berat anak apa boleh ditangani? Ya, kasus berat yang pernah ditangani apa saja? Satu, anak ABK yang diperkosa ada, kita dampingi. Dan saat ini yang saat ini sedang bergulir adalah anak berkebutuhan khusus dalam bentuk borderland, terus dia diperkosa oleh bapak tiri mulai dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP. Terus apalagi yang lainnya banyak. Jadi kalau karena rata-rata memang anak-anak berkebutuhan khusus ini yang paling sering adalah dilecehkan tentang pelecehan seksualnya seperti itu. Terus kayak kemarin yang anak yang di Jakarta gitu ya, itu dia karena dibully, dia melompat dari lantai 4 sekolahnya seperti itu. Jadi banyak Mbak yang perlu didampingi baik untuk mereka. Penanganannya yang pertama kita pendampingan secara hukum. Jadi kita mulai menggali, membentengi, melindungi. Terus untuk perlindungannya juga kami kalau memang itu dirasa sudah nanti berat, terus bisa mengancam jiwa dan lain-lain, kita akan kerjasama dengan LPSK. Nah, itu yang perlu dijalankan. Terus yang lakukan apa saja? Yang pertama adalah untuk pendampingan trauma. Kita asesmen dulu sampai seberapa jauh apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Ini tugasnya dari tim psikologi. Nah, ini ada tim-tim untuk psikologi ini sampai nanti pendampingan tentang trauma healingnya. Memang untuk anak-anak seperti itu yang kemarin kita dampingi tidak 1 hari 2 hari, yang terlama adalah 2 tahun kami dampingi sampai nanti tuntas sampai dia bisa berkembang. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, apakah yang didampingi cuma anak saja? Tidak, termasuk dengan orang tuanya. Karena orang tua anak ini sendiri juga memiliki trauma, juga memiliki rasa emosi yang juga harus dikendalikan. Karena konsep yang paling utama bahwa apabila orang tuanya itu bisa mengontrol emosi, mengontrol luapannya, itu akan menyentuh ke anak. Karena Allah itu menciptakan yang luar biasa. Bagaimana sinergi antara seorang ibu dengan anaknya itu sendiri. Seperti itu, Mbak Risma. Nah, pertanyaannya ada lagi yang di sini adalah, apakah anak ABK boleh menjadi relawan untuk Komnas Perlindungan Anak? Boleh. Saya bilang, boleh. Dan nanti insya Allah tanggal 26 Juli, maaf 26 Juli, kita akan ada kegiatan bersama
untuk peringatan Hari Anak Nasional yang nanti tinggal tunggu waktu yang tepatnya. Insya Allah nanti kita akan bagikan ke teman-teman untuk bisa bergabung bersama. Seperti itu. Monggo kalau ada yang bertanya dan bisa sharing ke kami, silakan. Insya Allah kami bisa. Oh ya, untuk masalah sekolah untuk teman-teman yang di yayasan, apakah ada kendala untuk PPDB? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Ya, apakah untuk masalah PPDB untuk teman-teman di yayasan, jadi mitra binaannya yayasan, apakah ada kendala untuk PPDB anak berkebutuhan khususnya? Oh, mohon maaf karena Bu Sawitrinya kan tidak hadir. Jadi untuk PPDB sejauh ini kami tidak membuka sekolah, Pak. Hanya ini saja Bukan untuk pelatihan. anak-anak, untuk anak-anak yang di bawah yayasan sebagai mitranya yayasan. Apakah Oh, ada mereka untuk sekolah di luar itu ada kendala gitu maksud saya? oh, gitu. Kalau secara langsungnya saya juga kurang tahu. Nggih, Oh, karena saya siapa kan tahu ini nanti bisa mengikutinya kita saling kegiatan sharing ya. online-nya saja. Oh, nggih. Mungkin ini Ibu Mimin ada tambahan yang langsung langsung terjun langsung bersama ABK begitu. Iya Mbak, dan Alhamdulillah kebetulan tadi pagi juga ada kasus seperti itu. Ada orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, dia mendaftar di salah satu TK, dan dari pihak kepala sekolah langsung telepon saya karena memang kebetulan di Madiun mungkin yang dikenal saya yang berkecimpung di dunia anak kebutuhan khusus. Terus akhirnya saya sampaikan kepada kepala sekolahnya karena orang tua sendiri juga tidak paham asesmen anaknya itu termasuk pada ketunaan apa. Akhirnya tadi siang orang tuanya udah main ke tempat saya, kita udah ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah saya ketemu langsung dengan anaknya, usianya belum ada 7 tahun. Saya tahu kondisinya anak, akhirnya saya berpikir karena secara fisik memang eh, kurang lebih seperti anak saya, sulit berjalan, tapi untuk bicara dia bagus, dari segi IQ juga bagus. Tadi sudah saya coba saya hubungkan dengan salah satu sekolah TK yang inklusi, saya telepon langsung dengan kepala sekolahnya, insya Allah mau dibantu untuk bisa masuk. Jadi selama ini yang terjadi kepada putra-putri kami ketika berkaitan dengan masalah sekolah, masih bisa kita atasi dengan baik, tanda kutip, kita carikan solusi bareng-bareng. Kalau memang anaknya masih bisa masuk di sekolah inklusi, ya kita persiapkan di inklusi, tapi saya selalu sampaikan kepada orang tuanya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai istilahnya jegur bunuh diri. Istilah saya agak agak kasar seperti itu karena saya tidak mau, kadang-kadang ada juga orang tua yang egonya tinggi. Dia malu dengan keadaan anaknya, tetap pengennya anaknya sekolah di reguler, tapi dari segi kemampuan, dari segi kesiapan belum ada. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi kalau memang maunya putra-putrinya yang berkebutuhan khusus ini masuk ke sekolah yang reguler, reguler yang inklusi, harus benar-benar dipersiapkan. Anaknya benar-benar siap, orang tuanya juga benar-benar siap. Jangan hanya karena ego, jangan hanya karena malu. Selama ini yang saya tanamkan kepada orang tua seperti itu, Bapak. Jadi, alhamdulillah selama ini teratasi dengan baik loh kalau untuk masuk ke dunia sekolah. Itu pengalaman saya selama membersamai orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi saya sendiri berusaha terhubung dengan sekolah-sekolah yang katakanlah ditunjuk inklusi, walaupun pada kenyataannya masih jauh dari kata inklusi karena mereka memang baru semata-mata ditunjuk, tapi dari kesiapan SDM, dari
guru pengampunya belum disiapkan. Itu yang saya temui seperti itu, Bapak. Jadi kadang-kadang saya diundang ke sekolah itu justru untuk membuka wawasan para orang tua yang anaknya sudah masuk di sekolah reguler itu. Saya kadang-kadang juga, aduh kok seperti ini. Seharusnya kalau sekolah itu sudah ditunjuk inklusi, sekolah reguler yang ditunjuk inklusi harusnya ya benar-benar dipersiapkan dari segi SDM gurunya dan sebagainya. Jadi jangan hanya sekedar mengejar label gitu loh Pak. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dunia pendidikan benar-benar inklusi yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar jargon yang digembar-gemborkan. Harapan saya seperti itu Bapak. Ya, saya masih teringat itu kejadian yang kami alami Bu tahun 2011 itu untuk mengembangkan sekolah inklusi yang di kota Surabaya. Di kota Surabaya bukan kota inklusi, tapi hebatnya Bu Risma menyiapkan 50 sekolah untuk bisa menampung untuk anak-anak inklusi. Nah, itu dengan harapan satu kecamatan itu minimal ada satu sekolah rujukan untuk inklusi yang di kota Surabaya. Mulai dari guru, dulu tuh guru, nama kami kalau di guru pendamping khusus itu GPK, itu pada waktu itu masih sekali hadir itu 25.000 untuk sekali hadir. Jabatnya sehari. Dan itu kami perjuangkan untuk mendapatkan UMR. Dan alhamdulillah tahun 2016 itu Bu Risma memberikan kesempatan bahwa untuk guru-guru GBK di kota Surabaya sesuai dengan UMR yang ada di kota Surabaya sampai sekarang. Nah, ini menjadi PR bersama Bu Mimin bahwa untuk ini perlu kita pendekatan dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk bisa beraudiensi terkait dengan hal ini. Begitu pula kalau memang memungkinkan kayak yang sekarang dikerjakan oleh teman-teman yang dari Sidoarjo, itu adalah membentuk raperda untuk anak-anak difabel yang ada di kota Sidoarjo. Nah, yang jadi catatan adalah berapa jumlah yang detail untuk anak-anak yang difabel itu menjadi catatan-catatan tersendiri untuk bisa dikeluarkan menjadi rancangan atau menjadi peraturan daerah. Nah, banyak sekali yang juga menjadi sorotan, tapi ini adalah kerja keras bersama, Bu. Jadi nanti dengan teman-teman yang peduli terhadap terhadap anak berkebutuhan khusus, kita bergerak bersama untuk bisa mewujudkan hak-hak mereka untuk bisa disetarakan, minimal bukan disetarakan secara secara fisik atau apa, tapi disetarakan dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti itu. Tetap semangat untuk teman-teman yang ada di Madiun. Insya Allah. Kakak saya di Jalan Setiabudi, Bu. Dekat sekali Bapak, saya itu ya dengan Jalan Setiabudi saya dekat, saya sebelah selatannya Unipma. Oh siap, kakak sepupu Bu yang ada di Jalan Setiabudi. Enggak. Ya, mudah-mudahan suatu saat dipertemukan lebih lanjut supaya bisa berkolaborasi. Amin. Ya ini hebatnya dari Yayasan Peduli Kasih ABK ini yang luar biasa yang bisa mempertemukan kami dan kita semua yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Safitri. Dan kalau kasus berat anak itu kasusnya ringan bisa ditangani juga, Om. Kalau kasus ringan pastilah, kasus berat aja iya, apalagi ringan ada. Cuman memang yang diperlukan adalah pendampingannya itu sebagai apa dan apa yang dibutuhkan. Makanya kita lakukan yang pertama adalah screening dulu, setelah itu ada assessment, baru nanti melangkah ke lebih jauh apakah ini nanti ke jalur hukum ataukah mediasi ataukah cukup selesai di situ tidak diperpanjang. Ini menjadi tolak ukur kita bersama seperti itu. Sebenarnya kalau anaknya trauma udah sembuh, apa anaknya heboh?
Kalau anak trauma apakah bisa sembuh? Bisa, tapi jangkanya tidak cepat, mesti lama. Jadi kayak misalnya kayak kita Aden dicubit deh, kan pasti sakit ya. Nah, dari sakitnya itu kan nggak langsung cepat setelah dipegang langsung sembuh. Tapi memang ada waktunya. Seperti itu Aden. Apa kalau trauma nggak ke rumah sakit? Untuk trauma ada yang masuk rumah sakit, ada yang tidak. Jadi kalau yang kita lihat dulu traumanya seperti apa. Kalau sampai nanti timbul depresi dan lain-lain, ya kita akan rawat sampai beliaunya sembuh. Seperti itu aja. Apa beliaunya ini penanganannya buat alami sabapati selain trauma dan hiperaktif bisa nggak? Selain dari trauma, hiperaktif, akan bisa. Ya. Cuma nanti tinggal kita lihat dulu asesmennya seperti apa. Nanti dari hasilnya dari tim psikolog kami akan mengetahui nanti arahnya ke mana dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Termasuk yang sekarang tadi yang Bu Mimin cerita tentang sekolah dan sekarang ada namanya sekolah ramah anak dan itu juga menjadi catatan tersendiri untuk kita semua bahwa anak harus terlindungi karena anak terlindungi Indonesia pasti maju seperti itu. Aduh. Terus kalau autisme sembuhnya lama. Kalau autisme sembuhnya lama ya kan tidak tentu, tinggal dilihat dulu. Penting kayak yang teman-teman autism kan juga punya terapi tersendiri, tidak sama dengan terapi yang lain. Ada autis yang aktif, ada autis yang lebih pasif. Nah, tinggal bagaimana pengembangannya yang lebih dijadikan. Apakah Komnas Anak juga menangani bayi yang dibuang? Iya. Jadi untuk bayi yang dibuang, ini saya agak kembali ke runtutan sedikit ya, bahwa anak-anak yang dibuang ini kebanyakan adalah anak-anak yang dari di luar nikah, anak-anak yang lahir tidak diharapkan, atau kesiapan orang tua yang tidak mumpuni untuk memiliki anak tersebut. Nah, apa yang harus kami tangani kalau dari Komnas? Nanti akan bekerja sama dengan TP2TP, termasuk dari Dinas Sosial. Dan nanti juga kita berkoordinasi dengan teman-teman dari pekerja sosial untuk nangani itu. Apakah ada? Ada. Yang kemarin contoh, ini bukan dibuang. Ini yang kemarin adalah anak usia 6 hari yang ditempeleng oleh bapak kandung. Itu juga menjadi pendampingan kami. Setelah kami telusuri, ternyata memang bapak dan ibunya ini secara psikologi itu belum siap untuk menikah. Seperti itu, Mbak Risma. Monggo, mumpung masih ada waktu. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal yang bagaimana, Mbak? Mohon penjelasan, Mbak. Ibunya Ini melahirkan terus, kasus, Mbak, monggo. kasus yang Bapak jelaskan tadi yang usia 6 hari ditempeleng bapaknya, itu apakah 6 sampai hari anaknya meninggal? ditempeleng. Ya. Iya, yang barusan Bapak Putus-putus, jelaskan Mbak tadi. Risma. Oh, oke. Kasus yang barusan Bapak jelaskan tadi, apakah sampai anaknya meninggal? Meninggal. Oh, enggak. Tidak. Kalau itu anaknya masih sehat. Dan alhamdulillah itu ada di wilayah Jawa Timur. Anak itu masih hidup, masih sehat, dan ibu kandungnya sudah melaporkan bapaknya, dan bapaknya sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Ya, kecuali ada kasus yang di daerah Jawa Barat, itu yang anaknya sampai meninggal. Nah, itu bapaknya juga kena lagi, dan itu lebih parah, lebih hukumannya lebih keras.
Karena untuk di situ hukuman maksimalnya itu adalah 15 tahun, tapi karena yang melakukan itu adalah bapak kandung, sehingga hukumannya ditambah sepertiga dari masa hukumannya. Jadi tuntutannya bukan 15 tahun, tapi tuntutannya adalah 20 tahun penjara dan minimal adalah 5 tahun penjara. Seperti itu, Mbak. Oh, kasus tadi dibuang. Jika bayinya hidup akan dirawat siapa? Karena ibunya masih ada, sehingga ibunya yang merawat. Seperti itu. Karena hak pengasuhannya memang pada ibu. Terus yang kedua bahwa yang bersalah ini adalah bapaknya, sehingga yang mendapatkan jeratan hukum adalah bapak itu sendiri. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi tidak dirawatkan kepada orang lain, tapi dirawat ke ibu kandungnya. Nah, terus apakah ada? Itu tidak mudah karena ada beberapa kriteria yang dicantumkan untuk bisa mengadopsi anak tersebut. Itu ada, kalau nggak salah, ada sekitar 30-an syarat yang disyaratkan oleh dinas sosial. Seperti itu. Jika bayi di bawah tidak diketahui orang tuanya bagaimana? Ya tadi akan oleh pemerintah akan diasuhkan, dititipkan pada lembaga yang sudah memiliki perizinan untuk bisa merawat anak tersebut. Nah, apakah semua panti asuhan itu bisa anaknya diadopsi? Tidak. Tadi di pemerintah sudah ada menerbitkan beberapa lembaga saja yang boleh melakukan proses adopsi. Sehingga kalau yang lain tidak bisa. Jadi ya, yatim piatu, yayasan, dan lain-lain tidak bisa serta-merta melakukan proses adopsi secara resmi. Apakah ada yang legal? Ya ada yang legal dan tidak laporan dan lain-lain. Tapi efeknya itu bisa nanti menjadi jerat hukum tersendiri, termasuk tentang penipuan identitas dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Kalau bayinya dibuang, nanti bahaya nggak ya? Nanti kita, oh ternyata harus akhiri. Nah, untuk akhiri, pertanyaan sudah habis. Nah, tiba-tiba Bisa ini sebelum Mas acara, Aden. kelas Luminas sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama Iya, panitia Bapaknya penyelenggara, dipersilahkan closing statement dulu. ya, Mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua. Oh ya, baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai orang tua itu, bahwa anak adalah anugerah. Bahwa Allah menciptakan anak yang dititipkan pada kita bukan tanpa alasan. Karena Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu tentang apa yang kita miliki dan yang kita bisa lakukan untuk anak itu. Sehingga satu hal yang Saiful ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, satu pintu surga sudah jenengan semua pegang. Tinggal kunci ini jenengan mau arahkan kemana. Mau jenengan kembangkan untuk masuk surganya
Allah ataukah jenengan akan terlempar dari surganya Allah? Itu adalah hal dari jenengan. Prinsipnya tidak ada yang namanya anak yang sia-sia. Tidak ada yang namanya anak yang gagal dalam pembuatan ataupun prosesnya. Tapi yakinlah yang menjadi catatan kita semua, Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan masing-masing. Anak berkebutuhan khusus perlu kita gali dan mengantarkan mereka untuk sampai menjadi dewasa dan mandiri. Saya yakin ini menjadi kesempatan kita. Maaf sekali lagi bahwa Saiful tidak bisa merasakan, dan semua orang kalau ketemu dengan orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus selalu bilangnya yang sabar. Bukan itu yang menjadi kita. ABK bukan anak yang harus dikasihani, tapi diberikan hati untuk bisa kita besarkan dan menjadi mereka yang lebih baik untuk itu. Kami dari Komnas Perlindungan Anak, hormat dan salam dari semua yang bergerak yang ada di anak berkebutuhan khusus, termasuk dengan Bu Syafitri dengan teman-teman. Salam hormat yang luar biasa, termasuk dari teman-teman dari Harian Surya, Telkom, Telkomsel, dan lain-lain. Luar biasa. Salam hormat kami dari Komnas Perlindungan Anak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Tiba-tiba saatnya di penghujung acara, peserta seminar sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis yang kurang berkenan. Bagi yang merasa ketinggalan, acara ini dapat dilihat kembali di channel YouTube kami, yakni Peduli Kasih ABK Surya Bakti Jatim. Berikut jadwal kelas diskusi dan selanjutnya. Baik, saya bacakan jadwalnya ya Mas Aden, karena nggak bisa ditampilkan, jadi saya sampaikan saja. Untuk jadwal webinar Akademi Ability selanjutnya dilaksanakan hari Rabu, 22 Mei pukul 7 sampai 8.15 waktu Indonesia Barat, dengan narasumber Ibu Wisnu Wahyuni, dan tema yaitu Asih, Asuh, dan Asah, Problem IQ pada ABK. Baik, silakan Mas Aden dilanjutkan. Ya, siap. Makanan makanan tidak sehat atau junk food kayak gitu bisa berbahaya seperti ini. Baiknya kita akhiri kelas diskusi malam ini dengan ibu-ibu dan teman-teman IBK yang kami berterima kasih atas partisipasi di acara seminar. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf atas kata-kata dan kekurangan serta kendala teknis yang kurang berkenan. Semoga ilmu kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu di webinar akademik ABT berikutnya. Terima kasih, salam tetap semangat dan sehat selalu. Ayo tetap jaga sehat dan raih prestasi. Saya Aden selaku moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih selesai. banyak Bapak Saiful. Terima kasih Mas Semangat Mbak Aden. Risma, semangat Mas Aden, selamat Bu Mimin, tetap semangat. Terima Dan kasih izin keluar dari grup. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. terima kasih infonya, Pak.